Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok ganjil yang anggotanya ada saya sendiri, Anggita, Hana, Salsa, dan Maria. Hari ini kami akan berdiskusi tentang pemblokiran sertifikat tanah, di mana seperti kejadian tempo lalu di Bantul, Provinsi Yogyakarta, di mana Kementerian ATR BPN telah memblokir sertifikat tanah yang terkait dengan kasus penggelapan tanah Batu Pon. Nah, dari kasus tersebut, pengen tahu nih Mbak, langkah-langkah pemblokiran sertifikat tanah itu gimana sih, Mbak? Baik, untuk tahapan kegiatan pencatatan blokir ini sudah tercantum dalam Perka BPN nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan, serta dalam Permen ATR BPN nomor 13 tahun 2017 tentang cara blokir dan sita. Tahapannya yaitu yang pertama, pemohon atau pihak berwenang mengajukan permohonan pencatatan blokir disertai alasan pemblokiran atau salinan surat gugatan beserta dokumen pendukung lainnya. Kemudian, loket pelayanan di Kantah menerima dan memeriksa kelengkapan berkas. Selanjutnya, berkas diserahkan kepada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa untuk dilakukan pembuatan resume pengkajian blokir dengan hasil diterima atau ditolaknya permohonan tersebut. Hasil kajian kemudian diserahkan kepada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran melalui nota dinas. Jika permohonan dikabulkan, maka petugas loket akan mendaftarkan layanan di aplikasi KKP dan mencetak surat perintah setor. Selanjutnya, pemohon akan membayar PNBP dan menyerahkan bukti pembayaran ke loket Kantah. Lalu dilakukan pencatatan blokir pada buku tanah, surat ukur, dan aplikasi KKP. Yang selanjutnya, blokir ini ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan. Terakhir, penyampaian hasil berupa surat resmi kepada pemohon dan juga kepada pemilik sertifikat atas tanah yang telah terblokir. Begitu, Mas. Jadi hasilnya itu pencatatan blokir pada buku tanah, surat ukur dan sistem elektronik di aplikasi KKP. Terus surat pemberitahuan blokir kepada pemohon dan pemilik SHT terblokir, gitu ya Mbak? Betul sekali. Oke, oke, oke. Kalau dikaitkan dengan nilai dasar ASN berakhlak, gimana Kak Salsa? Iya, jadi keterkaitan substansi dengan pencatatan blokir sertifikat yang relevan dengan core values berakhlak ada 4 nilai. Yang pertama, nilai berorientasi pelayanan, tercermin ketika petugas menjelaskan informasi dan persyaratan blokir sertifikat dengan ramah dan sesuai aturan. Yang kedua, memberikan arahan yang jelas, termasuk penjelasan mengenai pembayaran berdasarkan surat perintah store. Untuk yang kedua, ada akuntabel, diwujudkan melalui pencatatan blokir yang selalu memiliki dasar hukum, baik berupa gugatan, surat peradilan, maupun bukti kepemilikan, serta seluruh pembayaran PNBP tercatat resmi ke kas negara. Untuk nilai yang kompeten, ditunjukkan dengan kemampuan petugas dalam menilai keabsahan dokumen hukum, menguasai penggunaan aplikasi KKP, serta melakukan pengkajian blokir secara profesional sesuai ketentuan hukum. Untuk poin yang keempat harmonis, tercermin dari sikap petugas yang melayani masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, maupun status hukum. Di sisi internal, kerjasama lintas seksi mulai dari loket pelayanan, seksi sengketa, seksi penetapan hak dan pendaftaran, hingga kepala kantor dijalankan secara terpadu agar layanan berjalan lancar. Begitu, Mas. Baik, baik. Kan kita udah dengar penjelasan Mbak Salsa tadi. Kalau kita hubungkan dengan visi misi organisasi ATR BPN sekarang, kontribusinya gimana sih Mbak Hana? Baik Mas, kontribusi terhadap visi misi ATR BPN tentunya dengan dilakukannya pelayanan pencatatan blokir yang sesuai dengan aturan yang berlaku dapat mewujudkan visi Kementerian ATR BPN terkait keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan pertanahan. Yang kedua, dengan melakukan pendaftaran layanan di aplikasi KKP, maka mendukung misi Kementerian ATR BPN terkait pengelolaan pertanahan yang berbasis digital. Selanjutnya, penerapan pembayaran PNBP secara resmi dan tercatat sesuai dengan misi ATR BPN terkait birokrasi yang bersih dan efektif. Dan yang terakhir, penggunaan aplikasi KKP dan pemahaman regulasi dalam pembuatan resume kajian blokir sebagai perwujudan misi ATR BPN terkait peningkatan kualitas SDM. Seperti itu, Mas. Kan kita tahu nih nilai-nilai Kementerian ATR BPN kan ada 3, yaitu melayani, profesional, terpercaya. Nah, untuk kaitan kegiatan pemblokiran tadi dengan penguatan nilai organisasi ATR BPN sendiri, menurut Mbak Maria gimana, Mbak? Nah, untuk setiap tahapan pencatatan blok SHAT itu kan menggunakan nilai ATR BPN, melayani profesional dan terpercaya, sesuai Kepmen ATR BPN. Untuk melayani sendiri dapat diwujudkan dalam upaya petugas pelayanan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan kejelasan prosedur, biaya, dan ketepatan waktu. Nah, untuk profesionalisme sendiri diwujudkan melalui kompetensi petugas dalam menilai dokumen, menyusun kajian objektif, memanfaatkan teknologi digital, serta bekerja sesuai SOP dengan ketelitian dan keahlian andal, sehingga pelayanan benar-benar berkualitas. Nah, untuk terpercaya sendiri dapat diwujudkan melalui pencatatan blokir yang dilakukan di buku tanah, surat ukur, maupun sistem elektronik, sehingga hasilnya valid, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, penandatanganan oleh kepala kantor yang memberikan legitimasi setiap keputusan, sementara penyampaian hasil kepada pemohon dan pemilik tanah membuktikan transparansi layanan. Gitu, Mas. Baik, diskusi yang menarik. Tapi karena keterbatasan waktu ya, saya akhiri cukup di sini saja. Terima kasih buat teman-teman atas diskusinya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih. Mas.